Meningkatkan ketahanan gula nasional, strategi mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi domestik. Isu kunci. Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut. Yang pertama, tingginya konsumsi gula masyarakat yang tidak seimbang dengan kapasitas produksi domestik. Yang kedua, ketergantungan pada impor gula mengancam stabilitas harga domestik. Dan yang ketiga, kurangnya efisiensi dan daya saing industri gula lokal karena keterbatasan teknologi, produktivitas rendah, dan biaya produksi yang tinggi. Selanjutnya, pendahuluan. Poin yang pertama terkait dengan peran strategis gula di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ada dua jenis gula utama yang beredar di pasaran. Yang pertama ada gula kristal putih yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, dan ada gula rafinasi yang digunakan untuk kebutuhan industri. Gula ini sangat penting karena digunakan di berbagai sektor seperti sektor makanan, minuman, dan juga farmasi. Yang kedua terkait dengan permintaan dan juga produksi gula di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2023, total kebutuhan gula di Indonesia itu sebesar 7,9 juta ton, sedangkan produksi domestiknya itu hanya 2,6 juta ton. Artinya, Indonesia masih mengalami defisit sebesar 5,3 juta ton. Dan defisit ini tentunya dipenuhi melalui impor. Nah, adapun tantangan yang kita hadapi, yang pertama, itu Indonesia merupakan pengimpor gula terbesar. Dari data yang didapatkan, pada tahun 2018 sampai 2019, Indonesia itu mengimpor sebesar 4,86 juta ton gula. Karena ketergantungan Indonesia ini terhadap impor gula, maka Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga gula internasional di pasar domestik. Lalu bagaimana solusinya? Tentunya kita harus meningkatkan produksi gula lokal dan juga mengurangi ketergantungan impor untuk ketahanan pangan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pendekatan dan hasil. Poin yang pertama yang akan dibahas yaitu ketergantungan impor meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan melemahkan industri lokal. Nah, ketergantungan impor gula yang terjadi di Indonesia tentunya meningkatkan risiko terhadap fluktuasi harga global, melemahkan daya saing industri lokal, dan mengancam petani tebu serta pabrik gula domestik. Seperti contoh kasus pada tahun 2023, di sini dapat kita lihat ada grafik perkembangan harga konsumen bulanan gula pasir di Indonesia tahun 2021 sampai 2023. Bisa kita lihat di garis yang warna hijau ini merupakan harga gula pada tahun 2023. Nah, di tahun 2023 ini harga gula meningkat mulai dari bulan Oktober sampai Desember. Nah, lonjakan harga gula domestik ini salah satunya dipicu oleh kenaikan harga dunia. Salah satunya akibat kebijakan India yang menghentikan ekspor gulanya. Selanjutnya, paradoks kebijakan. Ketergantungan impor juga menciptakan paradoks yang merugikan. Jika stok gula dunia melimpah dan harganya sangat murah, maka banjir gula impor mengancam kelangsungan usaha petani tebu dan juga pabrik gula. Sebaliknya, jika harga pokok produk naik drastis yang tidak diimbangi dengan kapabilitas produksi sesuai kebutuhan, maka akan menimbulkan kesulitan yang rumit dalam melindungi konsumen rumah tangga dan industri makanan dan minuman. Paradoks tersebut tentunya menciptakan dilema bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan terkait gula. Di satu sisi, murahnya gula impor dapat memberikan manfaat jangka pendek berupa stabilitas harga untuk konsumen, tetapi di sisi lain, hal tersebut malah menghancurkan keberlanjutan industri gula lokal. Nah, di sisi lain juga, kenaikan harga gula dunia membuat konsumen dan industri lokal menanggung beban biaya yang besar karena keterbatasan kapasitas produksi domestik. Selanjutnya, yakni harga gula yang fluktuatif sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Di sini saya mengambil periode 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 2022 dan juga tahun 2023, dengan tentang bulan dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Data ini didapat dari Badan Pusat Statistik, dan seperti yang tertera pada layar, harga 2 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2022, bulan Oktober hingga bulan Desember berturut-turut, mulai dari 13.400, 13.400, dan berakhir di 13.300. Hal ini sangat mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya, yakni pada tahun 2023, harga gula secara berturut-turut dari bulan Oktober hingga Desember, yakni dari 14.870
15.790 dan berakhir di 16.258. Tentu ini menjadi sebuah permasalahan tentang tingkat kesejahteraan Indonesia. Ahmad Zainuddin pada tahun 2023 menjelaskan, selama ini pola konsumsi pangan mayoritas masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah sangat bergantung pada harga komoditas pangan pokok seperti beras, tabung terigu, gula pasir, telur, minyak goreng, cabai merah besar, dan juga bawang merah. Ketika bahan baku mengalami peningkatan harga, maka akan berimplikasi terhadap ketidakmampuan beli bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah. Transmisi harga gula sangat penting untuk mencapai harga gula yang stabil dan adil bagi seluruh pelaku ekonomi. Harga gula pasir di tingkat produsen harus diterima dengan baik oleh konsumen, dan sebaliknya, harga tingkat konsumen harus diterima dengan baik di tingkat produsen. Selanjutnya yakni kurangnya investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang menghambat pengembangan industri gula lokal. National Summit Sugar menyatakan bahwa luas lahan perkebunan tebu di Indonesia selama 10 tahun terakhir dalam tren yang terus meningkat. Akan tetapi, peningkatan luas areal tanaman tebu beserta rendaman gula tidak cukup dan sebanding dengan produktivitas gula yang dihasilkan. Seperti yang terlihat pada layar, bahwa produksi gula mencapai 2,4 juta ton pada tahun 2022, dan data tersebut kalah jauh dengan konsumsi gula yang mencapai 3,21 juta ton pada periode yang sama. Produksi yang rendah membuat pasokan gula kurang untuk mencukupi kebutuhan domestik. Akhirnya, industri gula harus melakukan impor. Maka dari itu, menurut pendapat kelompok kami, kurangnya investasi dalam hal teknologi dan infrastruktur akan sangat menghambat perkembangan industri gula lokal. Karena hal itu sangat bergantung pada produksi usaha tani gula di Indonesia. Terlebih, konsumsi gula di Indonesia diprediksikan akan terus mengalami peningkatan. Maka dari itu, pemerintah harus mengambil langkah strategis atau membuat kebijakan agar harga gula mencapai kestabilan. Karena jika tidak, maka konsumen gula di Indonesia akan terkena akan dampaknya. Rekomendasi kebijakan yang pertama ialah meningkatkan efisiensi dan produktivitas domestik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian insentif di tingkat petani untuk input pertanian, seperti pemberian bibit tebu, pupuk, pemberian kredit modal, dan pemenuhan keperluan sarana produksi lainnya untuk mendorong petani berproduksi. Selain itu, perbaikan dari segi teknologi juga berperan penting dalam efisiensi sumber daya yang akan digunakan. Semakin canggih teknologi yang digunakan, maka pekerjaan yang dilakukan akan lebih mudah dan lebih singkat. Oleh karena itu, hal ini dapat memberi dampak positif dengan adanya peningkatan produksi gula. Selanjutnya adalah kebijakan membatasi impor secara selektif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengendalikan impor gula di Indonesia dengan menerapkan kebijakan tarif impor. Dengan adanya kebijakan tarif impor, maka harga gula domestik akan menjadi lebih tinggi dibandingkan harga gula di pasar global. Selanjutnya adalah kebijakan untuk mengembangkan ekosistem industri gula. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara petani, pemerintah, serta pelaku industri, seperti pemberian bimbingan untuk petani, perbaikan sistem pemasaran melalui koperasi, dan kerjasama langsung antara petani dengan industri gula. Hal itu dapat menjadi respons positif dalam mendorong produksi gula nasional. Kebijakan yang terakhir ialah mengendalikan harga gula di pasar domestik. Menurut data yang diperoleh dari BPS, harga gula domestik terus mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka masyarakat dengan penghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengambil langkah ini dengan cara membentuk cadangan gula nasional untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, pemerintah juga dapat menetapkan harga acuan pembelian agar
harga di tingkat konsumen tidak terlampau tinggi sehingga kesejahteraan konsumen terlindungi. Di sisi lain, pemerintah juga dapat menetapkan harga acuan penjualan agar kesejahteraan petani tetap dilindungi dan petani tidak menghadapi harga yang terlalu rendah. Sekian rekomendasi kebijakan dari kami. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petani, pemerintah, dan industri swasta. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.